Halo, Gizmo Frank, ketemu lagi bersama gue Cawir. Oke, kali ini kita punya program baru yang beda banget dibandingin program-program videonya di YouTube channelnya Gizmology. Kali ini namanya adalah Gizmo Versus, dimana kita tuh bakalan menampung pergelutan dari dua narasumber yang berbeda untuk membahas hal-hal yang terkait dengan gadget dan teknologi. Jadi kali ini berhubung edisi perdana, yang menemani pergelutan kali ini adalah nih teman kita Prasetyo. Gak cuma satu kan tapi? Iya. Satunya lagi Dan adalah? satunya adalah Siti Sarifah atau Sari. Kenapa dipegangnya kayak gitu? Ini kali aja ngiklan kan ini belum boleh, jadi belum ada iklan. Jadi tapi teman-teman brand yang mau produknya dipromosikan di sini boleh nih taruh di sini. Nanti kita bisa tumbler apa ya, mungkin juga nanti ada banner, ada segala macam lah nutupin dua narasumber gitu ini kan. ya. Oke, jadi di sini ada Mpo Sari yang merupakan co-founder founder ya, bukan co-founder, founder. Wah parah Sekali. Wah parah. Founder, CEO, pokoknya semua dari Gadget Diva. Terus juga ada Prasetyo nih, mungkin teman-teman udah tahu ya, Pras ini merupakan gadget reviewernya di YouTube channel Gizmology dan juga penulis konten-konten di gizmology.id. Betul. Oke, jadi pergelutan kedua insan manusia ini iyalah. Pergelutan. Jadi bergumul. untungnya ini bukan di dalam taksi ya. Jadi kalau di taksi ini juga seperti acara apa ya? Iya. Oke, jadi kita kali ini bakalan membahas tentang nih posisi kameranya dibenerin dulu. Oke. Jadi ini biar kayak semacam juri-juri gitu ya. Oke, untuk perdebatan kali ini, kita akan membahas tentang bocoran dari smartphone terbaru nih yang bakal keluar tahun ini ya. Paling cepat tahun ini sih. Jadi adalah Xiaomi 12 dan juga Galaxy Z Flip dan Fold 4. Xiaomi 12 Ultra. Ultra, 12 ya. Pro udah biasa, udah keluar. Ultra. Jadi kita bakalan merilis bocoran itu. Nah, terus juga di meja redaksi ini kebetulan udah ada beberapa foto yang muncul di beberapa media sosialnya yang kita juga udah bikin konten tulisannya ya, Pras ya. Ya. Nah, jadi ini kita pengen tahu nih opini kalian berdua tentang bocoran-bocoran dari kedua seri, tiga seri smartphone tersebut. Oke. Tadi apa ya? Suami. Oh iya suami. Oke. Suami 12. Wow, banyak. Xiaomi 12 Ultra. Ya, Xiaomi 12 Ultra. Samsung Galaxy Z Fold 4 sama Flip 4. Samsung Flip. Kalian udah pernah megang kan pasti kan? Kalau untuk yang sebelumnya ini. udah. Yang sebelumnya udah. Ini juga Ini malah ada, ini Ultra 11. Ultra 11 dan pas juga udah pernah review Flip dan Fold 4 ya. Oke, sebelum kita lanjutkan pergelutan kali ini, tunggu gua ada iklan lewat nih. Iklannya menetap ya. Bukan lewat ya. Oke, kita lihat dulu nih slide bocoran yang pertama. Ini dari Galaxy Fold 4. Menurut kalian gimana kalau lihat tampilan ini? Ini dari OnLeaks dan juga dari Smartfreak. Ini kedua akun ini merupakan akun leaker yang biasanya ngebocorin informasi dari. Ya. Oke, kalau menurut Pras gimana Pras kalau untuk dari sisi desain sih lu dulu. ya. Ya, aku Wasari atau aku Pras di sini? Oh ya. Aku lupa aku siapa. Saya. dari desainnya tadi mirip sama kayak yang lama ya. Cuman modul kameranya satu-satu kayak S20 Ultra. Kayaknya cuman itu aja bedanya. Wasari gimana? Iya, desainnya nggak ada bedanya. Oke. Nggak ada bedanya, nggak tahu tapi dalamannya coba. Ada nggak? Bisa dibuka nggak? Dalamannya bisa. Dalamannya bisa dibuka. Wow. Oke, ini kalau menurut kalian berdua, dari penampakannya kan display depan dan belakang ini. Mood Pras ini gimana Pras dengan tampilan yang ini? Tampilannya masih mirip sama yang lama, cuman bedanya kayak cuman peletakan modul kamera belakangnya sisanya sama, jadi oke-oke aja menurut saya. Terus kalau Posari?
Enggak sih, gue masih nggak ada inovasi dari si desainnya sih. Jadi gue rasa sih bakal biasa aja. Tapi kan bezelnya udah tipis, Pok. Lo kalau misalnya desainnya kayak gitu-gitu aja gitu, apalagi yang gue lihat di sini kan warnanya hitam kan, kita nggak tahu warnanya apa aja gitu. Kalau dia masih mengusung warna yang sama kayak kemarin, terus dengan desain yang kayak gini gitu, lo mau nawarin apa dari buat si penggunanya gitu aja? Apa yang beda gitu? Mendingan gue beli yang mendingan gue pakai yang kemarin aja yang Fold 3. Oke, ini masih kita ngomongin dari sektor desain yang belum tahu jeroannya kan. Tapi, nah selanjutnya ini dari sisi sudut atas dan bawahnya nih, dan posisi dilipat. Nah ini apalagi kayak gini nih, ya kan? Kameranya dia agak keluar nonjol gitu kan. Sesuatu yang menonjol itu tidak baik. Wah, agak trivial ya. Oke. Enggak, maksud gue kalau akan lebih baik kalau misalnya dia tuh dibuat kayak kemarin kalau nggak salah masih agak nggak begitu tebal tonjolannya kayak gini kan. Kemarin nggak kayak gini sih. Jadi kesannya kayak apa ya? Apa sih? Nggak smooth gitu loh kalau belakangnya kalau gue pegang gitu. Takut ini bakal menimbulkan kalau misalnya taruh di meja gitu ya. Dia juga bakalan kayak ada ganjelan gitu loh. Ngerti gak sih? Yang namanya nonjol kan pasti ngeganjel. Itu kayak yang sebelah situ ya? Iya, ini iya. Ini sangat kalau menurut gue ya gitu, tapi dari sisi kamera sih oke gitu dalamannya. Cuman desainnya aja gitu, cuman menonjol aja gitu. Kalau gue sih pribadi nggak begitu suka sama yang terlalu gitu ya. Mendingan dia langsung flat gitu. Dan dia pasti menyesatkan celana nggak? Satu celana maksudnya? Iya beneran, nggak bisa masuk di celana, terlalu sesak. Tapi kalau desain kayak gitu tuh jadi kameranya tuh jadi kayak lebih terintegrasi sama bodinya gitu loh, karena langsung nonjol sensornya, nggak ada modul-modulnya kayak gini misalnya di A-series gitu kan kayak gini, tapi rasanya kayak lebih simple. Dan kabarnya di Z Fold 4 ini bagian lipatan layarnya tuh berkurang, jadi kayak lebih seamless gitu loh lipatannya. Jadi harusnya sih lebih oke ya, cuman lagi-lagi ini kan masih render dan masih rumor gitu, jadi ya kayaknya baru sebatas itu sih kalau desain. Enggak, kalau gue sih sangat terganggu sama si kameranya. Enggak, gue malah lebih suka yang kayak begini gitu, karena dia ibaratnya kayak dikasih penyamarataan gitu, apa sih istilahnya, desainnya agak gitu. Jadi nggak menyundul kayak gitu ya. Topik tonjolannya cukup kontroversi ya. Oke. Nggak, soalnya gue gemes gitu. Kalau nggak salah hampir sama kayak si S22 Ultra ini ya, tonjolan kameranya tiga ini. Iya. Nggak terlalu ya, kalau kayaknya nggak terlalu ekstrem kayak gini deh nonjol. Yang S22. Iya. Nah, ya kan tuh. Coba pegang. Tuh, itu tadi OB kita ya ngasih handphone ini ya. Kita di kantor Gizmologi mau minta apa muncul dari depan kamera. Nih, coba. Tuh kan? Pok Sari rasakan tonjolannya. Asik. Kayaknya nggak terlalu tebal deh. Kalau itu kayaknya terlalu tebal banget deh. Ini nggak terlalu deh kalau Oke. Ya mungkin karena itu gambar kali, kita nggak tahu juga. Itu berasa lebih yang untuk debocor ini terlihat lebih menonjol di sektor kameranya. Kamera, betul. Nah, kalau ketebalan gimana nih? Ini menurut kalian kelihatan makin Karena kabarnya baterainya lebih gede, jadi I'm okay with thicker phone. Lebih tebal nggak apa-apa asal baterainya lebih gede. Kalau gue sih cewek nggak begitu suka yang tebal-tebal. Oke. Ya, lu jangan sorry. terlalu. Soalnya ada Pak Camer di sini gitu kan. Oke. Oh iya. Tapi nggak kalau buat cewek gitu, kalau misalnya lebih tipis tuh lebih enak dipegang gitu loh. Maksud gue karena kan namanya cewek lebih suka yang mungil-mungil gitu ya. Kalau misalnya dia tebel, kelihatan tuh gagah banget, nggak cocok buat cewek gitu. Iya. Oke, gitu kan maksudnya. Loh, kenapa nanya Pak Camer? Kan kita yang ditanya ya. Oke, ini tadi gapukan itu kelihatan udah garisnya tuh udah makin nggak kelihatan ya. Kalau kelihatan ini. Terus kalau dari penempatan slot sedikit gimana nih? Ini ada slot USB-C ya. Iya. Terus juga ini ada audio speaker. Standar sih itu speakernya 2 kiri kanan ya. Sama kayak yang kemarin. Oh, berarti ini nggak ada bedanya ya. Kalau itu gue setuju speakernya. Oke. Dia udah
kalau Samsung udah keren lah suaranya. Sekarang ini kita ke Flip 4. Ini yang mungkin Yang lebih cewek. ya Walaupun cowok juga suka. Oke. Ya, jadi ini mungkin lebih ke cewek kali ya. Kalau biasa sih kalau yang Flip ini. Ini gimana nih? Menurut kalian desainnya untuk yang Flip ini ada dua nih bocorannya nih. Yang satu warna biru, satu lagi warna putih. Nah, menurut kalian dari bocorannya apa? Maksudnya Kalau Flip 4 sih, gue pro aja deh kalau Oke. Karena ini kecil ya. ini cewek banget, gue silakan. demen soalnya Oke. kayak gini. Oke, kalau pas. Gue nggak nunjuk lu Wir, gue nunjuk itunya. Oh, iya. Demen handphonenya ya? Demen handphonenya, Bukan maksudnya orang di bukan balik dia. kamera ini ya? Yang Anda tadi lihat di intro gitu, bukan? Tapi kalau misalkan dibandingin nih, dibandingin dengan versi Fold 3, dari tampilan ini ada perubahan nggak sih? Nah, Konon si Z Flip 4 ini layar luarnya lebih besar 0,1 inci. lebih besar 0,1. Jadi kalau ada notifikasi itu bisa lebih jelas dikit gitu. Oke, itu segitu merupakan perubahan signifikan nggak kalau Menurutku enggak ya, karena ya yang generasi sebelumnya sebenarnya udah cukup besar ya, dan kalau sesuai rumor yang perbedaannya cuma dikit ya kayaknya sih inovasinya kurang. Dan kalau kita lihat dari sini kameranya itu cuma ada dua, sensor utama sama ultra wide, nggak ada telefoto gitu, dimana handphone sekarang kan sensornya harusnya banyak kan ya, jadi kayaknya agak kurang sih secara inovasi. dengan layar yang sekecil ini sebenarnya kalau ini kan berarti kan ukurannya nggak jauh beda dengan yang sebelumnya, itu cukup nyaman nggak sih buat baca pesan-pesan gitu? Sebenarnya udah oke, tapi again karena ini generasi yang setelahnya harusnya lebih oke Lebih lagi. advance ya. Ya. Tapi so far gue sih masih tolerable lah, masih bisa diterima dengan layar yang kecil itu gitu. Karena kan ketika lo mau ngebaca full itu kan lo tinggal buka layar doang kan gitu. Karena nggak terlalu nonjol, Heeh. panjang, sama tebel ya. Intinya kalau maksud gue di depan tuh nggak usah terlalu kebanyakan aksesoris gitu. Oke. Iya. Tidak. Simple, enak lah pokoknya gitu. Oke. Ini gambar yang lebih jelas, Iya. ini kan konon bukan render tapi unit benerannya nih kabarnya. Nah, menurut Pak Sari gimana? Kalau dibuka nggak kelihatan ya? Nggak ada ya? yang seri yang udah dibuka? Ya. Dibuka sih kabarnya mirip sih sama yang kemarin. Nah kalau kayak ini Ya nggak apa-apa sih, lebih- maksudnya masih tolerable. Karena kan layarnya juga lebih gede kan dibanding yang sebelumnya gitu. Kameranya juga ya? Kalau yang kemarin kameranya berapa? Yang kemarin dua juga. Dua juga. Tapi ini menurut kalian terlalu identik sama seri sebelumnya nggak sih? Maksudnya untuk generasi sebelumnya itu yang Flip 3 itu. Iya sih, iya. Kalau dari sisi depan ya, gue nggak tahu kalau dari pas di dalamnya. Oke, kayaknya ini udah kelihatan jelas ya. Berarti kameranya cuma dua, terus juga dari sisi apa untuk Layarnya layar lebih- depannya covernya itu juga ya ukurannya Dan jumlah kameranya masih sama. ya jelas. Oke, kita langsung beralih lagi ke berikutnya nih. Jeng jeng. Nah, ini adalah Xiaomi 12 Ultra. Nah ini ada perubahan baru di sini, katanya kan udah kerjasama sama Leica ya. Jadi itu ada logo Leica-nya. Nah menurut kalian gimana nih dengan tampilan bodi belakang kayak gini nih? Nah ini gue kontra nih guys. Oh, padahal pakai Mi 11 Ultra. Kenapa? Kenapa bisa kontra? Apakah Kagak, gua ini bukan- yang sebelumnya kotak? Gue bukan kontra dari Xiaomi-nya gitu. Tapi maksud gue, lu buat apa pakai gimmick like? Gue nggak tahu ya gimmick atau enggak. Tapi yang jelas dari sebelum-sebelumnya kan kita tahu gitu loh. Lu cuman lo kerja sama Leica, sama apapun itulah gitu kan. Apalagi yang si Leica ini gitu. Itu kayak kalau menurut gue ya, menunjukkan ketidakpercayaan dirinya si Xiaomi itu terhadap teknologi kameranya dia gitu loh. Bukan masalah lo mau advance atau enggak. Kalau yang gue pakai dari yang sebelumnya Mi 11 Ultra, itu kamera udah cakep banget gitu. Terus buat apa lagi lo pakai gandeng-gandeng Leica segala gitu, karena Gimana kameranya? hah? Gimana kameranya cakep banget. Cakep banget. Baheno pokoknya. Kayak tagar acara sebelah ya. Sekalian. Oh, iya. Nonton ya. Oke, udah ada nih, nanti tinggal lihat kayaknya tombol di atas nih. Thumbnailnya muncul. Ini dimasukin ya. Thumbnailnya muncul di sini. Ini widescreen ya. Nah, ini muncul di sini. Ya kalau menurut gue itu gitu loh. Maksudnya kamera Xiaomi ini udah
yang dari 11 Ultra yang gue pakai itu udah bagus gitu loh. Buat apa lo pakai ini Leica lagi? Terus jangan sampai lo pakai Leica terus harganya lebih mahal dari kemarin gitu loh. Dari yang kemarin pertama muncul ya maksud gue, bukan yang sekarang gitu. Karena sekarang udah yang 11 Ultra udah oke banget menurut gue. Dari sisi harga juga ya. Kalau bisa nggak usah naik lah si 12 Ultra ini gitu. Oke, kalau Pras gimana Pras? Kalau menurutku aku setuju sih ada kolaborasi sama Leica ini karena vendor sebelah kan juga kemarin habis kolaborasi sama yang lain kan dan bisa ningkatin brand image dimana kita keluar uang belasan juta, kadang orang kok handphone Xiaomi harganya belasan juta ya, bukan harusnya sejutaan gitu. Nah, adanya logo Leica dan nggak tahu mereka kan kabarnya kan kolaborasinya cukup mendalam ya, jadi kayak mungkin nggak cuma logo, jadi bisa ningkatin kualitas kamera dan segala macam. Dari yang udah bagus jadi lebih bagus, ya emang semoga harganya nggak naik sih, tapi orang tuh jadi lebih ada percaya dirinya, gue ngeluarin uang belasan juta, ini handphonenya ada logo Leica-nya di belakang gitu. Jadi tapi kalau orang yang tahu Leica gitu ya, nggak mungkin lo Nggak punya bisa kamera sebagus Leica kalau harganya cuma belasan juta gitu loh. Sedangkan lo tahu sendiri kan kamera Leica harganya ratusan, ya kan? ya tapi Sekarang lo mau apa? Gitu deh pokoknya maksud gue kan. Lo ngerti kan maksud gue? Buat apa gitu? ya, tapi kan Po, sekarang kan orang-orang kan mirror selfie Po, di depan kaca gini ada Leica-nya di zoom gini tuh ada tulisannya gitu loh, nggak pakai stiker. Ya udah kalau gitu mendingan gue pakai yang brand sebelumnya. Nah, sebelumnya yang mana? Kan lebih murah dia, yang PPP itu. Dibalas dong Po, kalau PPP terus nggak dibalas dong chatnya gitu. Pasti dia lebih murah dong, sama aja kan teknologinya gitu. Ya. Paling dari sini bedanya apa sih? Resolusi. Nah itu kita nggak ngerti sih apakah kayak cuma logo doang atau mungkin suara shutter doang atau sampai tone warna. Kayaknya sih ya nggak ngerti ya, tapi itu dari jumlah sensor kayaknya nambah. Mungkin sensornya juga lebih baik dari yang 11 Ultra, we'll see. Tapi aku sih nungguin ya, kayaknya sih oke. Gitu. Pengalaman yang kemarin-kemarin dia kayak dia apa sih gandeng apa aja sih tadi? Leica, Hasselblad, satu lagi. Yang sebelumnya Hasselblad, kayak mostly yang dua itu semua. Zeiss, itu kan rata-rata vendor-vendor itu cuma nempelin doang. Yang Zeiss sama si merek yang itu yang sekarang terakhir ini cukup oke sih. Jadi kayak kalau malam tuh flare-nya berkurang. Nah nggak ngerti kalau yang Leica ini gitu. Ya kan lu udah punya mereka masing-masing vendor ini udah punya teknologi imaging sendiri. Kan dari yang AI di Pasar Atom ya? Oh bukan. AI apa AI sih? Kalau AI di Surabaya kok gitu. Kita ke Pasar Atom. Iya, dari mereka itu kan udah pada punya teknologi AI gitu. Maksud gue software imagingnya itu lo bisa dibagusin lagi pakai software gitu. Jadi ya kalau menurut gue ya agak sedikit pemborosan sih. Asal jangan mahal aja, awas ya. Yang Ampon nunjuk kemana tadi? Cawir. Oke, disampaikan. Oke. Nah, kalau dari bentuk modul kamera ini kan nonjol ya. Dan sebelum itu kan kotak. Nah, sekarang nonjol kayak gini nih. Nah, itu menurut Empok ini ya? sebagai pengguna yang versi sebelum itu gimana? Pengalaman dengan nonjol gitu. Ini agak susah sih kalau nonjol gini ya. Jadi ketika lo taruh ya, dia suka agak meresap gitu, cus gitu kan. Nah, gua nggak tahu nih kalau misalnya dia agak menonjol juga pasti kan juga. Tapi itu bisa disiasatin sih pakai apa namanya? Casing. Pakai casing gitu, soft case gitu. Kelihatan makin tebel nggak sih kalau kan? Iya, emang. Makanya ini kalau gue pakai ini agak tebel, agak berat juga gitu. Sebenarnya nggak begitu suka sama desainnya juga gitu, tapi kamera bagus jadi gue ya. Jadi sebenarnya pasarnya gue maafin. Nah ini tampilan slide berikutnya ini ada bocoran secara utuh ya. Tadi kan cuman bodi belakang, nah ini ada bodi depannya. Kayaknya ini layarnya layar lengkung kanan kiri. Nah ini menurut kalian gimana? Sama nggak sih? Kabarnya lebih kecil sih, Mbak. Oh, bezelnya ya? Layarnya katanya lebih kecil. Oh, gedean ini berarti. Gimana? Ya udah, bagus. Kerenan itu berarti dia lebih kecil soalnya. Kalian suka yang lebih besar, enggak? Enggak, kan gue udah bilang tadi, susah nyesek di kantong. By the way, ini kayaknya ada perubahan ya dibandingnya slide sebelumnya. Jadi kalau sini kalau nggak salah nih logo Leica-nya tadi di slide sebelumnya itu di atas kanan, sekarang di bawah kanan. Menurut kalian bagusan di mana tuh logo?
Itu jadi kayak tempelan stiker gak sih? Tapi nggak bisa dikelentai sih foto kayaknya. Bukan stiker. Buat saya makin gede makin logo Leicanya ya. Jadi lebih gampang pamernya. Iya. Gitu. Kenapa mesti merah sih Leicanya? Leicanya emang merah kok. Maksud gue nggak di Nggak dibikin emboss. di emboss. Kurang kelihatan, Po. Lebih keren kan kerjasamanya mahal. Oh iya benar. Gitu Tuh aja kan, sih. pasti mahal nih emang nih Tapi handphone kalian kalau misalnya mau naruh logo di sini nggak mahal-mahal banget. Oh iya, nggak Gampang mahal, lah. gampang. Berapa ya Pak Bams? Mau pakai mata uang Thailand juga nggak bisa. Tapi mau gitu. naruh produk juga nggak apa-apa di sini. Iya. Masih ada tumbler. Kebetulan luas sih mejanya. Ini meja luas banget. Ada dua lagi Iya, ini kan. kenapa yang satu Ini tiba-tiba kenapa maju? mesti kenapa jadi mundur ini? Iya. Kaos bisa diganti. Ya. Di TV juga ada display iklan Oh, iya. nanti bisa. Banyak yang bisa dijual di sini. Disuruh mulai iya, lagi sorry, terus sorry, kata sorry. Bams. Nah, terus pas kalau gimana nih dengan konsep kayak gini? Desain kameranya karena jadi gede kayak gitu lebih ngeliatin kalau ini tuh kamera phone gitu. Jadi aku sih oke. Nggak tahu kalau Mas Anang. Kalau tampilan depan ini Tampilan depannya karena dia compact, kabarnya sama kayak si 12 Pro ini. Jadinya oke juga sih karena berarti nggak perlu handphone gede-gede banget, tapi kameranya lebih bagus gitu. Gue kalau ngeliat desain kayak gini ya, kamera-kamera gede ini nih, kayak gitu tuh. Ingat apa sih brandnya nama Bams? Yang zaman dulu tuh handphonenya sampai di kameranya tuh gede sampai setengah di bodi belakangnya tuh. Aduh, bukan. Iya, apa? Bukan. Aduh namanya apa? Minolta. Bukan. Bentar gue cari dulu. Itu tahun berapa ya? Tapi ya emang ini kayak makin gede dari yang sebelumnya dan nggak ada layarnya. Kalau si handphone yang Posari sekarang ini kan ada layarnya tuh di belakang. Nah itu nggak ada tuh. Jadi nggak benar-benar ini Lebih full fokus. kamera ya untuk. Nah kalau dari pengalaman kalian berdua nih kan udah make versi sebelumnya nih, kita Posari kayak Xiaomi 11 Ultra ini masih dipegang, masih pegang apa ya? Akan dipegang terus sampai gimana nih? Enggak, kayaknya dibalikin. Oke, dan sementara juga pas kita juga ada pernah mereview dari Fold 3 dan Flip 3 ya. Jadi kira-kira gimana nih? Apa yang kalian harapkan dari dua kakak smartphone yang akan datang ini? Tiga. Posari? Gue dulu. Kenapa nggak lu? Tunjuk-tunjukkan. Lu dulu deh, ntar gue nyontek. Kalau ngelihat dari Xiaomi 12 Ultra karena berita kolaborasinya kemarin sama Leica tuh udah gede-gedean, jadi ekspektasinya terbangun gitu. Jadi nungguin sih. Cuman kalau si Samsung, si Fold 4 sama si Flip 4 kayaknya bukan jadi mandatory upgrade kayaknya ya, karena mungkin tergolong minor. Dari tadi desainnya mirip, yang kecil mirip, yang gede juga mirip. Jadi mungkin dari yang sebelumnya udah oke kan, udah generasi ketiga anyway, jadi mungkin nggak perlu banget untuk upgrade. Jadi kalau untuk Samsung dari yang tahun lalu ke tahun ini opsional rasanya, tapi kalau Xiaomi dari tahun kemarin ke tahun sekarang bisa upgrade. Oke, kalau Posari? Gue sih kalau dari yang Z Flip, gue lebih mengharapkan dari sisi desainnya ya. Karena kan keutamaannya dia, kalau menurut gue keutamaannya si Flip itu desain kan. Dia udah shell gitu kan. Kalau Fold lebih ditingkatin produktivitas buat kantorannya kan. Nah kalau yang Xiaomi, udahlah nggak usah pakai Leica. Jadi tetap pakai yang ini. Iya. Selama nggak dibalikin. Kalau nggak mahal ya gue nggak beli juga. Minjem aja ntar review. Terus udah gitu, kalau yang apa lagi tadi? Udah ya? Udah Xiaomi itu doang. Paling itu aja sih. Pokoknya si Xiaomi sih harusnya pede aja gitu. Karena kamera udah keren kok dari 11 Ultra-nya. Tapi udah terlanjur lah buat naikin brand image-nya ya udah nggak apa-apa gitu. Asal jangan mahal-mahal aja harganya gitu. Jangan mahal kata Mbak Sari. Iya, jangan mahal. Xiaomi tolong dengerin ya. Oh iya nih, kameranya Sony Ericsson S700. Oh. Zaman dulu. Zaman Terus ada dulu. Di slide ini, kelihatan ya?
Ya, Ada bisa. Sony Ericsson Sering di S700. sini. Gitu. Terus ada lagi Samsung juga ngeluarin juga handphone itu gede banget. Dulu Gitu. yang bisa muncul oncong. Ada optical zoom-nya. Iya, jadi bener-bener ketika lo mau pakai tuh dia keluar ininya buka-buka lensanya gitu. Sebenarnya LG G5 tuh juga pernah punya modul apa waktu handphone modular itu dia bisa dipasang. Zaman dulu, jadi kayaknya sih harusnya bisa lebih kecil lagi ya. Iya. Karena kalau kayak gede-gede kayak gini kan berarti lu backward gitu. Maksudnya trennya jadi ke masa lalu lagi. Nggak boleh ngeliat ke masa lalu ya Pak ya? Nggak boleh, harus move on. Kalau naik motor nggak boleh pakai spion Pak? Pakai lah lu pikir. Lu pikir lu punya mata di punggung lu? Oke Gizmo Friend, demikian pergelutan dua narasumber kita kali ini, Posari dan juga Prastio. Jadi, gue jadi pengen ngomong apa speechless. Oke, jadi jangan lupa nantikan terus video-video dari YouTube channelnya Gizmologi. Kalian pastikan juga untuk subscribe, kasih komen, hujat dua narasumber ini juga nggak apa-apa, asal jangan hujat Gizmologinya. Oke, jadi nantikan terus. Oh iya, jangan lupa ini kita masih bisa ada iklan lewat ini. Jadi kalau kalian pengen ini muncul di sini, muncul di sini, muncul di sini, muncul di sini, boleh langsung kontak ke Gizmologi. Oke, sampai jumpa. Untuk di video-video berikutnya, jangan lupa tunggu inovasi-inovasi video dari Gizmologi berikutnya. Oke, bye.